untuk bertemu saya ngapain jadi artis? Begitu sulitkah bertemu seorang Andrigo yang bukan siapa-siapa? Ini kan sudah cerita yang dibikin. Sekarang kalau emang ini anak saya, ayo kita tes DNA. Buat Tuti sekali lagi, ceritakan apapun yang sebenarnya ada. Jangan menceritakan suatu hal yang tidak ada. Dan jika benar kamu anak saya, insya Allah saya siap untuk merawat kamu, membesarkan kamu, memberikan hak kamu sebagai seorang anak. Dan kalau bukan kamu anak saya, kamu ingin bersama saya juga siap. Kamu tahu pastinya kan, kasihan saya lagi hamil, gitu. Tolong kasih tahu di mana. Pasti nggak ada di sini deh. Nanti saya anterin, kita nyari di hotel lain aja, kata dia. Bu, mereka datang lagi, terus nanyain ibu kesini mau ngapain gitu. Dan suami ibu ada di sini di kamar nomor 1 katanya. Dia tahu saya posisi hamil kan, lagi hamil tapi bukan orang lain yang nikah sama saya, tapi saudara saya gitu kan. Kalau tiba-tiba keadaan papa nggak datang-datang, apa yang akan Sultan lakukan? Aku pengen jadi artis biar papa bisa ngakuin aku. Dan untuk papa, aku bakal pengen tanya selama ini di mana papa sembunyi dan kenapa papa tuh nggak mau ngakuin aku, Kak. Apa karena mungkin aku bukan siapa-siapa? Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan seseorang yang kemarin kita sudah hadirkan. Seseorang yang mengaku anak dan mantan istri dari Mas ini. Sekarang kita juga biar berimbang, kita hadirkan Masnya ke sini supaya beritanya lebih berimbang. Langsung saja kita sapa, ada Mas Andrigo. Halo. Apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah sehat, lancar. Mas maaf ya, mirip loh tapi sama anaknya Mas. Mungkin yang ke sekian kali yang ngomong ya. Loh saya beneran baru podcast loh kemarin. Iya benar. Ini nggak tahu dari mana tapi saya lihat Mas mirip banget loh sama anaknya. Ya nggak tahu lah, mungkin pandangan masing-masing ya. Gitu ya. Ya. Kan di dunia kan ada 7 orang yang mirip. Iya juga sih. Iya. Saya bisa salah juga ya. Bisa salah bisa benar. Bisa salah bisa benar. Apa kabar Mas Andrigo? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum saya bertanya yang lain-lain, saya mau tanya. Jauh di dalam lubuk hati seorang Mas Andrigo, mengakui nggak itu anaknya? Ya kalau masalah mengakui seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya juga, saya belum bisa mengatakan iya atau tidak gitu, karena kan belum ada pembuktian bahwa ini anak saya atau bukan. Walaupun memang tadi seperti Mbak Asanti bilang, banyak orang yang bilang juga bahwa mirip. Maaf ya saya ya, gitu, karena kan saya orang awam. Bener. Ngelihat kemarin begitu sedihnya saya melihat seorang anak yang hanya ingin diakui oleh ayahnya, sehingga dia berjuang ingin menjadi seorang artis. Terus saya lihat mukanya mirip gitu. Iya benar. Jadi maaf loh nih. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Kita tidak bisa menghakimi seseorang sampai ada bukti yang lebih kuat lagi gitu. Emang sebenarnya bukti apa sih yang Mas Andri inginkan? Yang pertama sekali bahwa yang disampaikan pihak mereka itu kan nikah siri. Bahwa saya tidak pernah melakukan nikah siri. Makanya ketika saya mereka melaporkan ke KPAI. Lalu tanggal 14 saya dipanggil KPAI untuk klarifikasi bahwa akhirnya pihak KPAI menyatakan men-stop, tidak melanjutkan laporan ini. Karena yang diminta KPAI itu nggak ada. Oke, ada yang menikahkan. Mana nih bukti foto nggak ada. Oke, handphone hilang, bukti foto hilang. Tapi paling nggak kan nomor handphone yang menikah ini katanya masih hidup. Dari ustadznya nggak ada. Oke, nggak ada dari ustadznya. Dari keluarganya, saksinya, kok nggak ada juga. Akhirnya KPAI mengatakan bahwa kita tidak lagi melanjutkan kasus ini, menghentikan kasus ini tanggal 14 Agustus kemarin. Artinya kan ini satu laporan yang sudah terbantahkan, kan begitu. Gitu jadi tidak pernah ada terjadinya pernikahan siri. Tidak ada. Tapi berhubungan ada. Ada, saya pacaran iya. Pacaran ada. Pacaran betul. Maksudnya berhubungan yang sampai
tiba-tiba ada anak tuh ada lah. Iya, kalau saya pacaran kenakalan remaja saat Iya, itu ada. paham, saya paham sampai Benar. situ. Oke. Awal mulanya, ini kan kemarin saya melihat dari Mbak siapa? Mbak Tuti ya. Tuti. Begitu sedihnya menceritakan pertemuan dan perpisahan, bahkan sampai mengejar-mengejar Mas Andrigo sampai bertahun-tahun. Tahun-tahun. Boleh nggak sih diceritakan apa sih sebenarnya, kenal di mana, tahun berapa, dan kejadiannya itu seperti apa sih Mas? Jadi pertama saya kenal Tuti ini kan datang dari Poso katanya di studio Bang Farhat di Sudirman. Waktu itu datang studio, kemudian saya pulang duluan tuh. Nggak tahu tuh waktu itu kan ada BBM ya. Ada invite masuk BBM. Siapa nih gitu kan? Bang Farhat telepon. Itu tuh Tuti terima ya. Oke, saya terima. Komunikasi, terus saya lihat kok ini orang bikin status BBM-nya tuh ada foto saya, love suamiku dan sebagainya. Kita kan baru pertama ketemu, kan gitu. Nah saya bilang, Mbak maaf, itu gimana ya? Udah biar aja nggak apa-apa ini. Oh ya udah. Nanti ketemu kita di daerah-daerah Kalibata waktu itu kan, ketemu lah. Dia tinggal di situ waktu itu. Ya udah, saya bilang kalau emang kamu suka sama saya, kan begitu. Saya kan orang kampung nih, datang dari kampung ke Jakarta, umur 23 tahun saat itu kan. Ketemu sama orang yang saat itu mungkin ya cantik lah saat itu kan begitu. Ya udah, saya jalani hubungan layaknya anak muda sekarang. Pacaran lah. Pacaran, betul. Saya pacaran. Nah, cuman ya menikmati saja gitu hubungan itu. Akhirnya cuman dia ini kan keluar ke sana kemari. Kalau keluar tuh saya nggak boleh ikut. Dia bilang ketemu keluarganya dan sebagainya. Ya, saya mau karaoke sama teman-temannya, katanya keluarganya, saya nggak boleh ikut tuh. Di Jakarta? Di Jakarta. Ya sudah, saya kan orangnya positive thinking aja. Gitu lah. Karena kan bagi saya itu kan ketika ada sebuah kepercayaan yang kita berikan kepada seseorang, maka saya yakin di situ ada kasih sayang yang saya titipkan buat dia agar dia menghargai apa yang saya berikan. Maksud saya itu. Mungkin ini jadinya yang menyebabkan Mas Andrigo berpikir ulang bahwa benarkah ini anak saya gitu. Karena orang yang karena kejadian tadi itu. Iya, bukan. Kalau masalah anak atau itu kan pertama sekali saya ketemu. Iya, Dan akhirnya itu saya 2011 ada acara nyanyi di Bandung sama Mbak Nia Daniati waktu itu. Karena kan waktu itu kan saya dekat sama Mbak Nia. Akhirnya besoknya saya itu ada acara di Riau. Saya bilang saya mau pulang nih ke Pekanbaru. Ada acara TPRI waktu itu. Nah, dia nggak bolehin tuh. Tapi kan saya nggak mungkin dong karena udah dijadwalkan saat itu. Pergi saya ke Riau, tiba-tiba rupanya dia pulang ke Poso, kampungnya dengan membawa ijazah saya, kan gitu. Nah itulah awal saya melangkahkan kaki ke kampung dia yang nggak pernah saya injak saat itu sendiri. Tojo Una-Una itu jauh sekali dari Palu itu 5 jam ke Poso, dari Poso 5 jam ke Ampana. Tapi kan saya pergi saat itu. Tapi kan dia cerita beda nih. Untuk ambil ijazah. Ijazah ketemu dia dan saya izin Bang Farhat waktu itu. Bang Farhat waktu itu calon presiden Bupati Kolaka waktu itu. Nah, jadi saya izin Bang. Saya nyanyi waktu itu. Iya. Ke Kolaka tuh. Saya harusnya hadir. Tapi bukan buat Bang Farhat. Orang lain ya. Beda lagi. Nah, jadi saya kan orangnya ya udahlah izin ini semua kan. Nah, jadi saya lihat ini orang bukan, saya nggak mau suuzon. Makanya saya bilang di podcast Mas Uya waktu itu podcastnya bilang saya ini diundang bukan untuk melakukan pembenaran apalagi pembelaan, tapi saya coba meluruskan apa yang kurang lurus. Jadi berbeda sekali saya lihat. Saya kan nonton juga tuh di Mas Uya, di Mas Denny, di Mbak Santi ceritanya itu udah berbeda-beda, nggak konsisten. Nah, tapi kita tak tahulah apa yang jadi pikiran pihak sana. Tapi kalau bicara masalah hubungan saya ada, tapi nikah siri nggak ada. Saya berani dalam agama, hukum, apapun itu nggak ada. Gitu loh. Nah, tapi kan sampai tadi juga saya lihat nonton di salah satu stasiun TV, tetap kekeh dia menyatakan bahwa nikah siri ada. Ya, siapa yang mendalilkan secara hukum dia yang membuktikan. Saya nggak perlu membuktikan. Gitu loh. Nah, tapi kalau tanya kamu berhubungan Andrigo, iya. Hubungan saya itu dari awal 2011 sampai 2011 akhir. Tuh kok ada pernikahan siri 2012. Bahkan dia menyampaikan lagi, kalau nggak salah 2013 tuh saya masih berhubungan sama dia, masih komunikasi. Nggak mungkin, karena saat itu saya berjuang, orang tua saya sakit di Pekanbaru. 2014 awal saya telepon Pak Rahayu Naga Suara untuk diajak bergabung ke Naga Suara waktu itu. Jadi nggak ada komunikasi. Jadi kalau saya boleh jujur, ini cerita-cerita khayalan saja.
gitu loh. Loh, jadi pada saat Mas Andrigo ke Poso, nih, apa yang terjadi tuh? Saya itu nggak boleh keluar kamar. Nih, pertama sekali ini. Kan masuknya langsung ke kamar, iya, maksudnya itu kan masuk ke rumah dulu. Ke rumah dulu. Nah, saya kenalan kan sama keluarga besar. Sama keluarga besar, ya kan? Ini nama orang pacaran bertamu yang gitu. Dia di kamar lain, saya di kamar keluarganya, kamar depan, kan gitu. Tapi saya tidak, kalau dia pulang kerja, kalau dia kerja, apalagi ada adiknya sama keponakan di rumah, itu saya nggak boleh tuh keluar kamar. Nah, inilah yang saya bilang di podcast Mauya tuh, saya seperti disekap. Bukan disekap, tapi bahasa kasarnya disekap. Artinya di situ kan analogi. Apa alasan dia nggak boleh keluar kamar? Cemburu. Sama keluarganya? Sama keluarganya, sama keluarga-keluarganya saudara, nggak boleh saya cemburu dia. Oke, terus? Nah, akhirnya saya cari ini cara untuk berkomunikasi sama teman-temannya. Dapatlah waktu itu. Temannya lah yang menghantarkan saya pulang ke Jakarta. Karena kasihan lihat saya waktu itu. Udah dapat ijazah? Udah dapat dong. Ya saya sudah cari caranya dapat. Alhamdulillah dibantu sama keluarganya. Pulang ke Jakarta dia nelpon nangis. Igo, Tuti minta maaf, Tuti ingin berubah dan sebagainya lah. Nah, sebagai naluri laki-laki yang juga saat itu punya rasa cinta yang dalam sama dia, saya kembali lagi dong. Kan begitu. Tapi nyatanya nggak berubah. Ada acara, orang tuanya ajak saya acara namanya orang tahu saya bisa nyanyi gitu kan. Datanglah. Dilempar saya sama sepatu di sini, sama sepatunya. Karena? Nggak boleh pergi. Takut saya ketemu cewek di acara besar itu. Kan begitu. Nah ya udah, artinya kumpullah saya keluarganya semua, kumpul. Keluarganya bilang sama saya, Igo, kata ibunya nih, Igo masih muda, kalau emang jodoh nggak akan kemana nak. Igo orang baik, nak, mau ibu. Tinggalkanlah anak. Itu ya orang tua kandung loh. Dan saat itu seluruh keluarganya, baik adik, abang, omanya, semua membantu saya untuk pulang ke Jakarta. Karena kasihan lihat saya saat itu. Saat itulah 2011 saya tidak pernah lagi bertemu dan menginjakkan kaki dari sana. Sampai detik ini. Kok ada nikah siri 2012. Kok kita ketemu 2013 masih ada komunikasi. Dia bilang ada keluarga di Batam dan sebagainya. Artinya, lah kok ada apa gitu. Kamu nggak boleh lah, nggak usah lah menceritakan hal-hal yang tak seharusnya kamu ceritakan. Itu loh Mbak yang saya dengar dari apa yang dia sampaikan. Masuk di sini juga saya dengar. Sebenarnya kan kasihan mental dari anaknya itu sendiri kan. Saya sempat sampaikan pada KPAI bahwa ini kan eksploitasi anak. Ini kan tidak boleh. Sesuatu hal yang tidak seharusnya dia tahu. Sesuatu hal yang tidak seharusnya dia dengar. Toh kalaupun kita punya trouble di masa lalu, ya kita saja. Mungkin karena Mas Igonya nggak bisa dihubungin. Enggak dong. Saya ini siapapun, nih di media sosial saya nih. Kalau orang DM aja, balas cepat saya balasnya kok. Dia itu nggak saya blokir, tapi setiap dia ngetek apapun ke saya lihat, cuma nggak saya izinkan. Saya lihat masih ada bukti kok. Makanya KPAI minta bukti apa Andrigo? Nih cek, lihat. Ada enggak? Tapi pernah nggak dia ngomong bahwa Mas Igo kamu punya anak dari saya gitu? Dia nggak ada komunikasi. Jadi Mbak Santi dia ini muncul bahwa anak ini 2017. Dan itu masih ada di Google. Waktu beritanya apa, medianya apa. Masih ada saya screenshot juga. Dengan nama anak Muhammad Dafa. Waktu itu, boleh cek itu 2017. Dafa. Saya nggak tahu nih, muncul lagi tahun-tahun ini dengan anak namanya Sultan. Masya Allah. Jadi saya bilang, ya mungkin merubah nama atau apalah. Jadi saya bilang, saya nggak tahu niat mereka. Tapi kalau emang niatnya pengen anaknya di dunia entertain, gampang kok. Nggak perlu kalau kita ingin melangkah ke depan, jangan pernah menginjak kaki orang. Karena kalau kaki orang kita injak, kita nggak sampai depan, orang kan pegang. Artinya apa? Kamu mencapai apapun itu, jangan melukai orang. Nah hari ini Mbak Santi, lihat di TikTok saya, komen orang. Di Instagram, oke, saya nggak tahu berapa lah, di TikTok. Apalagi kalau saya live, itu caci maki, ini semua orang bilang mengelantarkan anak. Orang bilang mengantarkan istri. Bagaimana ada penelantaran anak, sedangkan pembuktian aja belum ada itu anak siapa. Harusnya mereka ngomong di mana-mana dengan bahasa diduga. Bukan menyampaikan Andrigonya, nggak boleh itu. Itulah Mbak Santi.
Tapi kan misalnya apapun yang terjadi dengan Mas Andrigo dan Mbak Tuti ya, karena kita kan juga nggak tahu sifatnya Mbak Tuti seperti apa, kan kita juga nggak kenal ya. Betul. Tapi kalau Mas Andrigo jauh di lubuk hati yang paling dalam berpikir, pasti kan ada naluri ayah ya. Betul. Ini kayaknya anak saya, apakah ini bukan nih? Iya, betul. Apa yang ada di dalam hati Mas Andrigo? Seperti yang saya sampaikan ke Mas Uya juga waktu itu, bahwa saya melihat anak ini kan nggak ada getaran sedikit pun dari hati saya. Saya ini jangankan anak punya hati ini, sedangkan anak di jalanan saja itu kalau kita lewat kita kasihan, kita pasti kasih sesuatu. Benar nggak? Apalagi namanya darah daging kita. Tapi nggak ada itu. Nggak tahulah, memang karena kita tidak ada chemistry hidup bersama, nggak tahu ya. Kita nggak mau juga munafik atau suuzon. Tapi tidak ada rasa itu, Mbak Santi. Tapi udah pernah ketemu belum? Belum pernah ketemu. Oh ya, berarti baru lihat di. Ya, maka saya bilang mungkin karena belum pernah ketemu, mungkin kita nggak tahu. Tapi kalau dari saya nggak ada. Maka saya katakan bukan karena saya belum pernah ketemu. Gitu loh. Sebenarnya harusnya nggak usah pakai jalur media atau ini dan itu. Ketemu Mas saya. Ketemu sama Mas Igo terakhir kapan? Ya 2011 lalu. Udah ada anak itu? Udah ada, pernah sekali dia ketemu sama saya tuh, tahun berapa saya lupa tuh. Saya bilang anaknya udah besar juga tuh. Saya kan ketemu. Tapi kan apa yang saya minta itu nggak ketemu hasilnya. Apa yang Mas minta? Saya minta sekarang kalau emang ini anak saya, ayo kita tes DNA. Bahkan keluarganya sudah komunikasi sama keluarga saya untuk ayo kita tes DNA. Dia mau? Menghilang. Tapi di sini dia bilang sama kita dia mau untuk tes DNA loh. Mbak Santi, kenapa dia sekarang dia kan udah menikah. Bahkan punya anak lagi. Udah bercerai. Udah bercerai ya? Nah, bercerai, punya anak dong, yang cewek besar ya kan? Iya. Kenapa kamu menikah dan cerai baru cari Andrigo? Kenapa nggak sebelum menikah dan punya anak lagi cari Andrigo dulu? Alasannya kan diblokir. Nggak bisa komunikasi, gampang. Anggaplah sama saya nggak bisa komunikasi, sama teman saya kan dia bilang teman saya komunikasi sama dia di beberapa podcast, kan begitu. Gampang komunikasi sama saya. Cuman ada anaknya itu WA saya, papa ini aku Dava waktu itu, anak papa. Saya blokir dong waktu itu, benar saya blokir. Kaget saya kan, anak mana nih kan gitu. Banyakan anak sih. Enggak, bukan. Maksudnya itu anak siapa? Kan gitu kan. Anak siapa saya pikirkan. Nah, tapi saya buka lagi blokirnya. Sampai sekarang saya nggak pernah blokir orang. Ada blokir itu. Tapi Mas, misalnya nih ternyata ada nggak keinginan dari Mas Andrigo sendiri yang samperin aja, ayo tes DNA gitu? Dulu ada. Kalau sekarang nggak ada. Karena apalagi banyak di media sosial tanya, kenapa nggak mau? Dulu mau. Karena dia sudah menyatakan kalimat menikah siri itu. Kan gitu. Ya sudah. Saya bilang, saya mau tes DNA besok pagi saya siap. Nggak perlu ada Denny itu. Denny Sumargo mau biayain. Nggak perlu saya bilang. Saya siap biayain. Negara pun bisa biayain tes DNA. Kalau kita nggak punya uang. Tapi kamu sudah memulai dengan pernyataan nikah siri. Nikah siri inilah yang membuat orang berpikir saya ini menelantarkan anak dan istri. Buktinya itu dulu. Atau kamu ngaku, saya mohon maaf Andrigo, karena saya ingin ketemu kamu susah, saya mengaku cerita nikah siri, padahal nggak ada. Dia minta maaf gitu, yuk besok pagi nikah siri. Nikah siri, besok pagi kita tes DNA. Astagfirullah. Besok pagi kita tes DNA. Mungkin nggak Mas? Begitu. Mungkin nggak dia berbicara begitu karena kan pasti jadi perempuan malu untuk bilang ya punya anak di luar nikah, kan kasihan juga sama anaknya. Betul. Gitu. Jadi sehingga dia harus meng-create cerita itu. Tapi sebenarnya cerita itu tidak perlu dibesar-besarkan sedemikian rupa, yang sebenarnya harus menjadi acuan di sini adalah anak ini anak siapa. Betul. Begitu kan? Benar. Gitu. Maksud saya, apa nggak lebih baik Mas Andrigo berbesar hati untuk ayolah kita tes DNA lah gitu. Jadi sudah ada komunikasi juga. Lawyer saya sama dia juga komunikasi sebenarnya. Dan saya ini kan sebenarnya Mbak Santi orangnya legowo-legowo aja.
lo mau gimana oke. Cuman kan ini orang saya lihat makin kita diam, saya kira begini, orang benar itu tidak perlu melakukan pembenaran. Ya kan? Gitu. Kalau kamu, enggak, semakin kamu berusaha untuk menjelaskan, berarti kamu salah. Makanya selama ini saya diam. Tapi kadang-kadang saya bilang, ternyata kalimat ini nggak benar juga. Ada situasi kondisi yang harus saya untuk ngomong. Makanya ketika saya diminta ke Mbak Asanti, ke Mas Uya itu, oh iya udah, ada ruang saya untuk menyampaikan. Saya juga tidak bilang, oh saya benar. Enggak juga. Tapi paling tidak saya bisa pastikan masalah nikah siri itu tidak ada. Dan boleh sampai kapanpun dia tidak akan bisa menghadirkan bukti itu. Saya pastikan itu. Ya. Tapi kalau masalah anak, saya nggak bisa bilang 100% tidak. Karena belum ada pembuktian tes DNA tadi. Nah, kalau Kan sampai ternyata tes DNA dan hasilnya anak saya, anaknya Mas Andrigo kita rawat, kita bina, kita besarkan bersama kalau bisa. Walaupun dengan dia statusnya bukan milik saya lagi, nggak ada masalah, gitu loh. Kalaupun nanti bukan anak saya, dia mau saya untuk mengangkatnya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya nanti cari istri, nih anak angkat saya nih, kita pelihara. Kenapa nggak ada masalah kan? Anak itu rezeki, Mbak Asanti. Benar nggak? Benar itu. Ya kan? Kalau pengen banget saya ini mengakui itu anak saya, insya Allah nggak ada masalah kita. Kita tidak masalah anak sebenarnya. Kita masalah perkataan dia tuh nikah siri itu di mana? Saya nih anak temannya kita baik kok Mbak Santi. Apalagi anak sendiri, bagi cowok kan, penerus kita. Benar nggak? Wah, kita tes DNA lah cepetan. Makanya saya bilang ada prosedur yang harus dia lakukan. Karena dia udah menghina saya dulu Mbak Santi. Kalau seandainya. Tapi kan masalah anak gini. Betul. Masalah ibu dipisahkan dulu. Betul. Masalah anak itu. Saya ini selalu nih dari tadi ketemunya anak. Korbannya anak. Anak. Kalau menurut saya masalah sama ibunya udah gak ada urusan. Benar, betul. Masalah anak ini kan selamanya. Benar, benar. Apalagi kalau ayah kandungnya. Benar. Gitu. Nah, tes langsung aja. Jadi Mas Andrigo juga punya kepastian bahwa benar ini anak saya ataupun bukan. Betul. Gitu. Tapi saya di sini nanti coba berusaha juga memberi edukasi. Apa edukasinya? Bahwa tidak boleh sembarang orang sembarangan ngomong tentang orang lain. Ya. Apalagi tentang hal tidak benar. Satu kebohongan itu akan menambah kebohongan yang lain. Itu saya bilang gitu. Gitu. Contoh, saya belum makan nih. Tapi karena malu, Mas Andrigo udah makan belum? Udah. Bohong dong. Oh di mana Mas Andrigo? Di sana 2 kali bohong. Sama siapa aja? Tuh teman-teman 3 kali. Artinya apa? Satu kebohongan itu menambah kebohongan lain. Jangan pernah bohong. Apa adanya saja. Gitu loh. Kalau emang itu pengen tes DNA, ayo. Gitu loh. Tapi dengan cara yang tepat dan benar. Ngapain cara ngetik-ngetik Instagram? Ngapain panggil-panggil media? Bener gak? Ngapain coba? Gampang ketemu saya. Siapa DM saya kemarin? Langsung saya balas. Iya kan? Saya balas kok. Nggak ada Mbak Santi. Saya tuh orangnya cepat komunikasi. Karena siapa tahu ini rezeki bagi saya. Kan gitu. Bahkan kita nggak tahu juga ke depannya. Bisa jadi ini anak jadi lahan rezeki bagi saya. Benar nggak? Nah, cuman kalau masalah tes DNA Mbak Santi, saya bilang saya siap. Tapi tolong kamu luruskan dulu lah masalah nikah siri ini. Kasihan saya punya orang tua. Saya punya keluarga. Saya juga nanti akan punya pasangan. Gimana saya menjelaskan pasangan saya? Ini orang keparat gitu ya. Janganlah. Gitu nanti. Sampai sekarang ini belum pada pasangan. Belum menikah. Belum. Tapi Mas kemarin lihat podcast saya kan. Ngelihat seorang anak. Jujur saya bukan siapa-siapa aja ngelihat seorang anak yang namanya Sultan. Ada rasa sedih bagi saya karena harusnya anak ini tidak tahu banyak hal. Betul. Tentang apa yang terjadi di hidupnya. Tapi yang kedua, dia mempunyai pesan yang luar biasa banget untuk ayahnya, yaitu ingin diakui, hanya ingin diakui, dan dia ingin jadi artis supaya papanya bangga. Betul. Apa perasaannya Mas Andrigo pas ngelihat? Saya belum pernah menangis mendengar cerita dia. Tapi ketika melihat Mbak Asanti mulai menangis, itu yang bikin air mata saya menetes. Saya terpancing cerita. Benar demi Allah, saya nggak bohong. Artinya apa? Benar. Untuk bertemu saya ngapain jadi artis? Begitu sulitkah bertemu seorang Andrigo yang bukan siapa-siapa? Coba. Begitu uahkah Andrigo ini punya bodyguard sebagainya untuk bertemu sama Andrigo? Ini kan sudah cerita yang dibikin.
Saya melihat ada sesuatu hal yang mereka create dengan indah dan baik sehingga mampu membuat orang tertarik dengan cerita ini. Gitu loh. Kalau itu benar, begitu sadis dan kejamnya mereka. Membuat saya dihina orang, dicaci orang. Saya punya orang tua, ibu saya menangis. Ya mereka nggak paham dunia ini. Saya harus menjelaskan perlahan-perlahan sama orang tua saya. Coba. Gimana pendapat dari keluarga dengan adanya berita ini? Nak, kalau memang benar, kata ibu saya, itu anak kamu nak, nikahlah. Kan gitu. Saya bilang kau nikah kan mungkin enggak, tapi kalau untuk kalau untuk anak itu mungkin namanya orang tua kan mereka kan nggak tahu masalah ini apalagi hukum dan sebagainya kan begitu. Nah, tapi begitulah saya menjelaskannya. Oh kalau untuk nikah balik nggak mau? Oh enggak dong, saya enggak. Insya Allah kalau itu saya udah enggak. Gitu. Oh tapi kalau benar anak akan diakui dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab Mbak Santi, walaupun dia nggak minta kita nafkahi, tetap kita sebagai laki-laki kita bertanggung jawab. Itu yang saya sampaikan. Saya nggak pernah berbeda. Boleh cek dimanapun saya ngomong. Itulah tanggapan saya. Tapi ada nggak sampai saat ini mereka berusaha? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada ngomong di sana, ngomong di sini, ngomong di situ. Gitu loh. Cobalah. Makanya saya bilang, kemarin saya pernah live di TikTok. Dan itu orang-orang yang pernah hadir dalam masalah kita. Itu muncul dengan cerita yang sebenar dan semuanya membela saya. Gitu loh. Gitu loh. Artinya ada cerita-cerita yang terputus yang dia sampaikan. Makanya saya bilang Mbak Santi, mungkin begitu cintanya yang besar Mas. Iya mungkin begitulah cinta. Cinta kan cerita indah namun tidak akhir. Kan nggak ada akhirnya nih. Ya kan? Suka gombal begini gimana? Mas Andrigo, terakhir aku mau tanya. Kalau lagi nonton, jangan ibunya, sultannya aja deh. Kalau dia lagi nonton, balaslah apa yang kemarin dia ucapkan untuk Mas Andrigo. Iya, buat Sultan, Muhammad Sultan ya. Nah, untuk bertemu sama saya nggak perlu menjadi orang hebat. Karena kamu lahir ke dunia dia udah menjadi orang yang luar biasa. Jadi kalau kamu pengen ketemu sama saya kapanpun kamu bisa. Tinggal bagaimana kamu mengkomunikasikan sama orang tua kamu dengan cara-cara yang benar. Dan ingat, jangan kamu mendengarkan apa-apa yang tak harusnya kamu dengar. Andrigo hanya berpesan, hormati orang tua kamu, lakukan ibadah dengan baik, insya Allah apa yang kamu cita-citakan pasti akan ijabah oleh Allah. Sukses akan menanti kamu. Itu. Dan jika benar kamu anak saya, seperti yang saya sampaikan dimanapun saya ngomong, insya Allah saya siap untuk merawat kamu, membesarkan kamu, memberikan hak kamu sebagai seorang anak. Dan kalau bukan kamu anak saya, kamu ingin bersama saya juga siap. Artinya apa? Saya mendukung apa-apa yang jadi perjuangan dan keinginan kamu. Kalau kamu ingin berkarya di musik, kita coba cari jalannya. Kalau kamu untuk acting, kita coba cari jalannya. Karena apa? Apa yang kita usahakan dengan baik, hasilnya pasti baik. Tapi hal baik yang kita harapkan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Walaupun keinginannya benar. Gitu. Pasti yang terbaik sekarang adalah secepatnya tes DNA ya. Iya. Supaya tenang juga semua kan keluarganya. Caranya tes DNA, betul. Kalau dibilang mirip tapi nanti dengar cerita dia aku jadi goyah. Iya, betul. Dibilang apa, jadi kan kita nggak bisa mengandai-andai. Semuanya harus ada bukti yang akurat. Iya, bukti akurat ya tes DNA. Tes DNA. Cuman tentu harus ada hal-hal yang lakukanlah keinginan itu dengan cara yang benar gitu loh. Bukan dengan cara media ngoceh sana sini. Tes DNA tuh gampang kan, ketemu Andrigo telepon ayo kan gitu. Tapi pasti diangkat ya. Insya Allah saya diangkat lah. Saya orang nelpon saya nggak pasti kalau nelpon saya nomor nggak kenal mungkin saya cek dulu besok orang WA kan itu gitu loh. Tapi karena kan beliau selalu bilangnya susah banget untuk menghubungi Mas Andrigo. Jadi udah ada terbukti di podcast saya bahwa betul. Mas Andrigo siap untuk dihubungi untuk tes DNA. Iya, nggak ada masalah. Kalau sampai DNA dibuktikan bahwa itu adalah ayahnya, wah saya sangat bangga sama kamu. Iya. Kamu berarti ayah yang hebat. Karena mengakui anaknya, betul kan? Iya dong, masa kita nggak ngakui anak kita? Saya ya. Bener. Hasilnya Insya Allah ya, saya kabarin. Ya saya juga lega. Kalau terakhir buat Mbak Tuti, apa Mas pesannya Mas? Iya, Mbak Tuti, seperti yang Andrigo sampaikan sebelum-sebelumnya, pesan sama kamu bahwa jangan pernah mencari sesuatu hal yang kamu inginkan dengan cara yang tidak seharusnya kamu lakukan. Berjuang
punya harapan yang benar, yang baik, semua orang punya harapan dan keinginan. Tapi tentu semua orang juga harus melakukan cara yang benar. Kalau kamu ingin melangkah ke depan, jangan pernah kamu injak kaki seseorang. Karena kalau kamu injak kaki seseorang, maka dia akan megang kakimu, kamu tak akan bisa melangkah sedikit pun ke depan. Maka buat Tuti sekali lagi, ceritakan apapun yang sebenarnya ada. Jangan menceritakan suatu hal yang tidak ada. Karena itu akan buruk faedahnya kalau kata orang Melayu. Itu sebenarnya. Kalau pisau melukai tangan bisa sembuh. Kalau hati melukai perasaan yang sudah melalui kata-kata, maka tiada obat yang bisa dicari. Itu. Bisa jadi motivator loh. Bahasanya dari tadi filsafat banget gitu, puitis banget gitu. Pasti nyiptain lagu udah banyak nih. Alhamdulillah ada beberapa. Ada berapa? Sekarang lagi apa? Kegiatan kesibukan sekarang apa, Mas? Kesibukan sekarang ya masih musik aja. Ada bikin lagu cover berapa semua. Terus ada yang ngajak bikin cover, ya saya cover. Masih tetap di bidang musik ya? Bidang musik. Udah punya ini pasangan untuk lebih serius lagi? Wah, ini dia tuh. Duh, mencari saya. Apa karena berita ini jadi tambah kabur? Semakin takut saya. Takut orang tidak bisa menerima hal yang kita hadapi. Masih on air? Masih lah. Masih ya. Yang jelas. Ya begitu Mbak Santi. Makanya saya mohon doa juga mudah-mudahan. Saya tuh pengen nikah tuh umur 25. Tapi sekarang umurnya. Saya pikir belum balik. Sekarang udah 35. 35. 10 tahun yang lalu. Kasian kamu. Saya kadang-kadang salah menempatkan cinta. Itu aja. Makanya kadang-kadang dapat cewek itu yang selalu cemburuan. Pertama ketemu bilangnya, enggak kok aku tomboy, aku asik orangnya. Maka saya bilang, cinta itu bukan perjanjian logika, tapi karena perasaan. Orang cemburuan itu karena cinta yang begitu dalam. Laki-laki itu kalau kamu... Atau kamunya nggak bisa dipegang. Enggak lah. Enggak. Saya suka dipegang. Kata-katanya. Aduh udah gak usah dilanjutkan ini. Oke terima kasih ya Mas. Udah mau datang ke sini. Terima kasih klarifikasinya. Pokoknya kita doain yang terbaik. Amin. Apapun itu keputusannya pastinya yang terbaik. Buat Mas Andrigo dan buat Sultan. Juga buat Mbak Tuti. Terima kasih. Terima kasih. Thank you guys. Banyak banget yang minta kan dihadirin Mas Andrigonya supaya imbang beritanya. Udah kita hadirin. Semoga mendapat pencerahan. Kita tunggu hasil tes DNA-nya supaya kita semua juga lega ya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.